cuplikan awal video ini. Nah, itu adalah badan aku sekarang. Sebenarnya itu udah dari 3 bulan yang lalu, cuman baru sekarang aku bikin kontennya tentang tips-tips apa aja yang aku lakuin supaya badan kita bisa tetap kurus lagi sama seperti sebelum melahirkan. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya, karena dengan subscribe kalian aku bakal lebih rajin lagi untuk upload video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, langsung aja nih tips-tips supaya badan kita bisa langsing atau kurus sama seperti sebelum kita hamil atau melahirkan. Yang pertama yang perlu aku mau nekanin di sini dulu ya. Tips ini yang aku lakukan belum tentu hasilnya sama seperti yang akan kalian lakukan nanti di rumah, karena setiap badan kita, metabolisme kita, ketahanan tubuh kita, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi semoga hal ini bermanfaat juga untuk kalian dan semoga juga berhasil kalian lakukan. Baik itu untuk ibu yang selesai melahirkan atau kalian yang baru melihat ini juga, yang babynya udah usia ya 6 bulan ke atas bisa juga kok ngelakuin ini. Tips-tipsnya apa aja? Yaitu yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Tanpa ada niat tidak ada hal yang bisa kalian dapatkan. Karena dengan niat kita itu sudah benar-benar kekeh, sudah benar-benar yakin aku pasti bisa, karena niat itulah yang membuat kita mendapatkan apa yang kita mau. Terus yang kedua yaitu kalian makan secukupnya. Makan kenapa? Kebanyakan nih ya orang setelah melahirkan mereka itu terdoktrin dari omongan orang lain, seperti mungkin dari keluarga dekat kita, dari ibu kita atau mertua kita atau siapapun itu, tetangga, teman dan lainnya. Mereka itu menyuruh kita untuk makan yang banyak dong supaya asinya itu lancar, bagus untuk babynya. Makan yang banyak dong biar babynya itu gendut dan lain-lain sebagainya. Mam, sebenarnya makan banyak bisa memperlancar ASI, bisa memperbanyak ASI, itu adalah hoax. Jadi itu nggak benar. Nah, yang benar itu adalah makanlah secukupnya. Makan secukupnya ini dalam arti makanannya harus bergizi ya, dimana dia itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan hal-hal lainnya yang mendukung gizi ibu dan bayinya. Jadi ingat, makanlah secukupnya. Kalian itu jangan kalap. Atau ada yang seneng nih dibilang makan yang banyak, jadi request makan apa aja sama seperti waktu dia hamil ngemil pengen makan aja. No, kalian harus menghindari itu ya. Ingat, kurus itu selain bagus untuk tampilan kita juga bagus untuk kesehatan kita. Jadi kalian harus benar-benar makan secukupnya, jangan kalap, jangan dengerin omongan orang. Be yourself, makan apa aja yang bergizi. Dan aku bilang makan secukupnya bukan berarti kalian makan dari porsi kalian lebih sedikit dari kalian sebelum hamil. Makanlah sesuai dengan porsi kalian sebelum hamil, itulah yang menjadi kebiasaan kalian. Jadi jangan mengurangi itu, karena ibu yang setelah melahirkan, kalian itu butuh energi, kalian itu butuh bahagia. Jangan sampai tertekan dengan makan secukupnya, jadi makannya sedikit-sedikit, itu malah nggak bagus ya, karena psikologi kalian sangat berpengaruh juga terhadap produksi ASI. Kalau kalian tertekan, nggak bahagia, ngerasa sedih, itu malah akan menurunkan produksi ASI kalian. Jadi wajib sekali kalian bisa mengatur moodnya. Jadi yang tahu porsi kalian adalah diri kalian sendiri. Atau mungkin di sini ada yang aku udah makan sedikit tapi kok ngerasa masih lapar ya. Nah, untuk yang tipe-tipe seperti ini, kalian makanlah porsi sedikit tapi dalam intensitas yang sering. Maksudnya seperti ini, semisal kalian sekarang makan porsi sedikit, kemudian 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian kalian makan lagi. Nah, itu nggak apa-apa, daripada kalian langsung makan banyak, itu malah cenderung ya terlalu makan banyak. Nanti kalian itu selain badan nggak enak, terlalu begah, tubuh kalian itu secara nggak langsung itu seperti membuat hal itu menjadi kebiasaan. Jadi nanti makannya banyak lagi. Menurut aku seperti itu sih ya. Jadi kalian harus mengontrol dan selalu ingat dengan niat kalian. Terus yang ketiga yaitu minum air putih yang banyak.
walaupun tanpa harus pengen kurus pun kita dianjurkan untuk minum air putih, karena air putih itu mengatur metabolisme tubuh kita. Jadi dia bisa untuk membantu membakar kalori di dalam tubuh kita. Harus seimbang ya minumnya, apalagi ketika kita menyusui. Kita harus minum minimal di atas 2 liter, dan usahakan minumlah sebelum makan, karena dengan kita minum sebelum makan kita akan lebih merasa kenyang sedikit. Jadi biasanya sih makannya akan lebih sedikit. Terus 1, 2, 3, yang keempat yaitu jangan minum es. Nah, yang aku maksud ini bukan air es biasa ya. Yang aku maksud adalah air es dengan campuran lainnya, campuran gula atau pemanis lainnya, seperti kalian pengen es boba, kemudian catai, kemudian nyoklat atau es apapun yang ada di toko-toko yang benar-benar enak, yang bikin kita lega banget waktu kita haus atau kecapean, itu harus kalian hindari dulu. Semisal kalian pengen, please kalian anggap aja, aku pernah ngerasain kok rasanya, nanti juga kapan-kapan bisa nyobain lagi. Yang penting kan kita pernah tahu rasanya, jadi nggak perlu terlalu dibikin nafsu pengen banget. Jadi santai aja. Kalau memang pengen air es, ya udah es biasa aja, karena air es biasa itu ada yang bilang air es itu bisa bikin gendut atau bisa bikin kurus. Jadi antara dua versi, dan itu semuanya hoax ya, karena air es biasa tanpa tambahan apapun itu kalorinya adalah 0. Yang tips yang kelima yaitu kalian jika ingin nyemil malam hari, cemilan yang rendah kalori. Next video aku bakalan sharing cemilan apa aja yang aku makan. Terus selanjutnya yaitu menggunakan korset. Memang sih ya, korset itu tidak ada bukti yang mengklaim bahwa dia bisa menurunkan berat badan, tapi korset ini di sini ngebantu banget loh, karena perut kita setelah melahirkan kan dia akan menggelembir gitu rasanya, atau gimana ya, pokoknya dia kendor seperti itu. Jadi dengan penggunaan korset kita itu dia itu bisa ngebantu untuk ngencengin perut kita, walaupun nggak kenceng 100%, karena untuk perut yang kencang itu diwajibkan untuk olahraga. Nggak ada korset yang bisa langsung perutnya kenceng kayak gitu, seperti itu nggak ada. Dan aku pakai korset, yaitu korset My Mom. Aku pernah reviewin videonya, itu berpengaruh banget loh, sumpah itu berpengaruh banget. Aku itu perut aku itu lebih cepat untuk kayak gimana ya, kayak seret gitu, kayak apa ya, kayak mengecil tapi terlalu berlebihan, seperti apa ya, intinya kayak nggak gelambir lagi lah, intinya seperti itu. Dan dengan memakai korset itu selain membantu aku kan menyusui dan menggendong, dia itu bisa bikin aku relax, karena bisa bikin aku tegak seperti ini. Jadi pinggang aku tuh nggak kerasa sakit, dan perut aku tuh juga nyaman, nggak terlalu ada kontraksi yang berlebihan setelah melahirkan. Jadi korset itu berguna banget. Dan dengan korset itu menurut aku ya, kan itu kita tekan ya, itu juga bisa bikin kita itu cepet kenyangnya, karena waktu kita makan terlalu banyak dia akan bakalan ngembang gitu, jadi nggak nyaman seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, makanlah secukupnya, jadi jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Terus oh ya, tadi untuk yang di awal aku juga lupa bilang, kalau kalian makan, semisal baby kalian tidur, terus kalian mau me time, kalian lihat-lihat YouTube atau nonton Netflix atau apapun itu yang buat kalian happy, jangan makan ketika kalian nonton YouTube, nonton film Korea, nonton Netflix atau nonton apapun, karena nggak akan kekontrol. Karena kalian makan itu nggak akan kerasa, tiba-tiba habis dan bikin kalian kayak nggak kerasa kenyang dan bakalan nambah lagi. Jadi hindari makan ketika nonton. Terus yang paling terakhir adalah dengan menggendong bayi. Nah, waktu baby kita newborn sampai ya seusia 3 bulan lah, kalian nggak perlu takut dengan omongan orang kalau sering digendong bakalan bau tangan, atau ketika sering digendong nanti gedenya minta gendong terus. Enggak kok Mams, alhamdulillahnya bayi aku kan sekarang baru aja 7 bulan dan dia itu nggak minta banget digendong. Jadi dia digendong iya, nggak digendong ya nggak apa-apa. Karena waktu kita newborn itu
dengan kita menggendong bayi itu akan meningkatkan bonding kita dengan dia, dan bayi newborn itu juga memang butuh untuk digendong karena dia yang membuat dia nyaman adalah digendong. Menggendong bayi kita juga bisa sambil jalan-jalan atau sambil gerakan maju mundur atau apapun bisa kita lakukan dengan menggendong. Emang bener-bener loh mam, dengan menggendong itu aku sering banget keringetan karena memang capek, tapi ya bahagialah ya gendong anak sendiri. Jadi dinikmati aja semuanya. Kalian jangan takut untuk gendong bayi kalian sering-sering karena itu bermanfaat selain untuk bonding kalian juga untuk bantu tubuh kalian kurus. Oh iya mams, ada lagi nih yang terakhir, yaitu kalian, sebenarnya ini lucu juga sih ya, tapi emang bener-bener aku lakuin. Waktu kalian mandi, kalian lakuin gerakan squat. Jadi khususnya untuk yang punya bak mandi ya, bukan yang punya shower. Yang punya mandi itu jadi kalian itu kalau bisa baknya tuh di bawah, karena aku kasih bak di bawah. Habis itu dikasih air yang penuh, yang cukup untuk mandi kalian. Setelah itu kalian itu gayung airnya itu dengan gerakan squat. Jadi gerakan naik turun, nanti bakalan aku cantumin di sini ya gambarnya, contoh olahraganya. Itu olahraga yang baru bisa aku lakuin selain menggendong bayi, dan itu juga bermanfaat banget, aku sering ngelakuinnya. Mungkin yang kalian yang nggak pernah ngelakuin bakalan ngerasa kayak pegel gitu ya, karena memang seperti itu kan, kalau nggak pernah olahraga bakalan pegel awal-awalnya, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah itu dia moms, tips-tips yang bisa aku sharingin ke kalian, tips yang sederhana, tips yang bisa kita lakuin, tips yang nggak mahal-mahal klub, semuanya pasti bisa, nggak perlu biaya apapun kecuali cemilan ya. Nah tapi cemilan ini bisa kok, nggak usah cemilan, atau mengurangi yang aku tadi bilang, makan secukupnya, jangan terlalu makan banyak-banyak. Semoga video ini bermanfaat, semoga yang lagi nonton bisa sukses untuk dietnya, semoga yang sedang proses persalinan dilancarkan persalinannya, dan waktu lahiran nanti bisa lancar untuk proses kurusnya. Semangat, kita pasti bisa, nggak ada hal yang tidak bisa kalau kita niat. Yakin kalau kita niat semuanya bisa didapetin. Jangan lupa klik tombol subscribe ya mam. Terima kasih sudah nontonin video aku.